Assalamualaikum. Halo, apa kabar ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan modul perlindungan anak. Nah, kali ini kami akan menyampaikan materi modul kelima tentang kesejahteraan sosial, yaitu tentang disabilitas. Apakah ibu-ibu masih ingat tentang film Getun? Apa sih yang disebut disabilitas? Ya, tepat sekali. Getun adalah seorang anak yang istimewa. Walaupun ia tidak memiliki tangan, tapi memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan. Nah, keterbatasan yang ia miliki kita sebut dengan disabilitas. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya. Penyandang disabilitas merupakan bentuk keragaman manusia. Lalu, bagaimana jika dunia ini kita balik? Kita masyarakat umum adalah penyandang disabilitas. Akankah kita berusaha agar hak-hak kita juga terpenuhi? Penyandang disabilitas berhak untuk hidup, berhak untuk bebas dari cercaan, berhak mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum, berhak untuk bersekolah. Penyandang disabilitas juga berhak untuk bekerja. Hak untuk beribadah, berolahraga, bebas dari kekerasan dan eksploitasi, tidak dikucilkan, dan diperlakukan sama dengan orang lain. Disabilitas memiliki beberapa jenis. Ada disabilitas fisik, disabilitas netra, disabilitas mental atau hiperaktif, disabilitas rungu bicara, dan juga disabilitas intelektual atau Down syndrome. Apabila penyandang disabilitas tidak mendapatkan dukungan dari lingkungannya, entah itu dikucilkan, diejek, atau dijauhi, mereka akan menjadi rendah diri, merasa sensitif, dan tidak bersemangat. Dalam bantuan PKH sendiri yang termasuk komponen bantuan yaitu disabilitas berat. Disabilitas berat merupakan penyandang disabilitas yang kedisabilitasannya sudah tidak dapat direhabilitasi. Kehidupan sehari-harinya harus bergantung dengan orang lain dan tidak bisa menghidupi dirinya sendiri. Jika di dalam keluarga terdapat penyandang disabilitas berat, maka tugas kita adalah untuk memberikan pelayanan agar penyandang disabilitas berat mendapatkan haknya. Ada banyak pelayanan terhadap disabilitas berat di dalam keluarga, meliputi menyediakan makanan 4 sehat 5 sempurna, memandikan 2 kali sehari, menggantikan pakaian dan alas tidur, mengajarkan nilai-nilai baik, memberikan kasih sayang, perhatian dan rasa aman dan nyaman, dan mengurus administrasi seperti KTP, KK, dan juga Kartu Indonesia Sehat. Lalu, apa sih yang bisa kita lakukan untuk penyandang disabilitas? Kita dapat membantu penyandang disabilitas berat dalam memudahkan pembuatan akte kelahiran, KTP, maupun BPJS Kesehatan, membuatkan ram toilet khusus difabel, memberi kesempatan penyandang disabilitas untuk mengikuti kegiatan kemasyarakatan, dan juga memberikan informasi-informasi rujukan tentang penyandang disabilitas. Perabot di dalam rumah harus perlu diperhatikan. Penataan ruang harus menyisakan atau memberikan ruang gerak dan sirkulasi yang baik bagi penyandang disabilitas. Perabotan di dalam rumah harus dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Perlengkapan yang diperlukan sehari-hari harus dipasang dekat dengan tempat tidur penyandang disabilitas agar lebih mudah untuk menggunakannya. Tombol dan stop kontak dipasang pada tempat yang posisi dan tingginya mudah dijangkau. Dan perlunya kecukupan ventilasi udara di dalam rumah. Hal yang paling sederhana yang bisa dilakukan siapa saja adalah berhenti mengejek penyandang disabilitas, tidak melakukan penelantaran dan diskriminasi. Ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk peduli terhadap penyandang disabilitas melalui film berikut ini.
Inilah Rio Satrio, bocah berusia 11 tahun, anak pasangan Wawan dan Dedeh, warga Penawangan, Kabupaten Ciamis. Meski harus hidup dengan kondisi tubuh tidak normal, namun tidak lantas membuat Rio putus asa apalagi harus menyerah pada keadaan. Rio Satrio terlahir tanpa memiliki kedua tangan dan kaki, namun keterbatasan fisik tidak menjadi penghalang bagi anak bungsu ini untuk tetap menimba ilmu. Bahkan saking rajinnya, Rio kerap memaksa diantarkan berangkat ke sekolah, meski pada hari libur. Buah dari semangatnya menimba ilmu menjadi Rio sebagai siswa berprestasi di kelasnya. Karena tidak memiliki tangan, Rio terpaksa harus menggunakan mulut untuk menjepit pensil supaya bisa menulis dan menggambar. Namun uniknya, tulisan Rio terbilang rapi serta mudah dibaca. Seperti halnya bocah lain, Rio Satrio yang tidak suka memakai baju ini memiliki kegemaran, yakni bermain games. Hanya dengan mengandalkan dagu, Rio ternyata jago bermain PlayStation. Di mata kedua orang tuanya, Rio Satrio adalah anugerah, sekaligus titipan dari Sang Pencipta. Meski berkebutuhan khusus, namun Wawan dan Dedeh tidak pernah merasa lelah, mencurahkan kasih sayangnya untuk merawat Rio supaya tumbuh dewasa. Pesan-pesan kunci dari sesi disabilitas ini adalah: penyandang disabilitas merupakan bentuk keragaman manusia. Penyandang disabilitas juga warga negara yang harus dipenuhi hak-haknya. Penyandang disabilitas tidak boleh didiskriminasi. Nah, itulah tadi pembahasan tentang disabilitas. Terima kasih ibu-ibu. Sampai jumpa di sesi selanjutnya.